Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatas suhuri indallahi hisna athara sahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim. Maknanya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan sebagaimana ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz ketika Allah menciptakan bumi dan langit. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Quran surat At-Taubah ayat 36. Kaum muslimin rahimakumullah dimanapun kita berada, kalau kita perhatikan firman Allah ini, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram, yaitu bulan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ada 4 bulan haram. Sekarang kita alhamdulillah sudah berada di bulan Rajab, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rajab berasal dari kata tarjib, artinya agung, dihormati dan mulia. Kenapa bulan ini menjadi mulia? Karena ada suatu peristiwa besar terjadi di bulan ini, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Inilah salah satu menjadi bulan Rajab semakin mulia. Peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang mulia ini, marilah kita memperbanyak amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amal yang kita lakukan di bulan-bulan mulia akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amaliyah apa yang harus kita lakukan di bulan Rajab yang mulia ini? Yaitu ada beberapa amalan yang harus kita lakukan yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu puasa sunnah di bulan Rajab. Puasa sunnah di bulan Rajab merupakan perintah dari Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Saumil hurumil watruk, Saumil hurumil watruk, Saumil hurumil watruk. 3 kali Rasulullah mengulang ucapan ini, Saumil hurumil watruk, sambil merapatkan jarinya dan merenggangkan. Apa maknanya? Berpuasalah di bulan-bulan haram dan tinggalkan. Tidak ada paksaan dalam melaksanakan ibadah sunnah ini, yaitu melaksanakan puasa sunnah di bulan haram, termasuk di bulan Rajab ini. Tidak ada suatu hadis pun yang mengatakan pada hari-hari tertentu melaksanakan puasa di bulan haram, termasuk di bulan Rajab ini. Artinya, hukumnya sunnah. Apabila kita kerjakan, kita mendapat pahala. Apabila kita tinggalkan, kita tidak berdosa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada sebagian hadis yang disampaikan oleh para ulama. Hadis ini hadis palsu, lemah, tidak bisa dijadikan suatu pedoman, yang mana bunyinya, barang siapa berpuasa 1 hari di bulan Rajab, maka Allah memberikan ganjaran pahala sama dengan puasa 30 hari. Ini hadisnya hadis-hadis yang tidak dapat kita jadikan pedoman, karena hadis ini adalah hadis palsu. Kemudian ada sebuah hadis mengatakan di surga, hadis ini hadis palsu yang mengatakan di surga ada sungai yang bernama Rajab, lebih putih airnya daripada susu, lebih manis daripada madu. Siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab ini akan diberi oleh Allah minum air yang sungainya mengalir di surga, yaitu sungai Rajab. Ini juga merupakan hadis yang palsu, tidak bisa kita jadikan rujukan. Kemudian ada hadis yang mengatakan, hadis palsu mengatakan bulan Rajab adalah bulan mulia. Siapa yang berpuasa di bulan Rajab ini 1 hari, maka Allah memberikan
ganjaran pahalanya selama 1000 tahun. Siapa yang berpuasa 2 hari, Allah memberikan ganjaran pahalanya 2000 tahun. Siapa yang berpuasa 3 hari di bulan Rajab, maka Allah memberikan ganjaran 3000 tahun. Ini juga hadisnya hadis palsu yang tidak bisa kita jadikan rujukan. Jangan kita membesar-besarkan pahala puasa sunnah di bulan Rajab ini. Yang tahu besar pahalanya yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang jelasnya Rasulullah menganjurkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah di bulan Rajab ini, yaitu shaumil hurumil watruk, berpuasalah di bulan-bulan haram dan tinggalkan. Artinya Rasulullah melaksanakan puasa sunnah di bulan Rajab, kemudian ada juga Rasulullah itu di hari-hari yang lain dia tidak berpuasa di bulan Rajab. Inilah menjadi rujukan kita hadis sahih yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian amalan apa yang harus kita lakukan di bulan Rajab yang mulia ini, yaitu meningkatkan ibadah solat 5 waktu sehari semalam. Karena peristiwa besar terjadi di bulan Rajab adalah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW untuk menerima perintah solat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 1. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha melihat lagi Maha mendengar. Allah perjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian dinaikkan ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ketujuh, ditemani oleh malaikat Jibril. Banyak peristiwa-peristiwa yang disaksikan oleh Rasulullah dalam perjalanan Mi'raj ini. Ada sekelompok orang yang memukul kepalanya hingga berdarah, pukul kepalanya hancur, kembali seperti biasa, dipukul lagi hancur, berdarah, dikembalikan seperti biasa. Hingga Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, kenapa sekelompok orang ini memukul kepalanya hingga pecah dan berdarah?" Jibril mengatakan, "Inilah orang-orang yang tidak mau melaksanakan sholat, perintah sholat 5 waktu sehari semalam." Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah dimanapun kita berada, setelah sampai Rasulullah ke langit ke-7, Jibril tak sanggup menikmati Rasulullah untuk naik ke Sidratul Muntaha, menghadap kepada Allah untuk menerima perintah solat 5 waktu sehari semalam. Pertama, perintah solat ini dianjurkan oleh Allah, yaitu sebanyak 50 waktu sehari semalam. Setelah menerima perintah ini, Rasulullah kembali turun ke langit, kemudian bertemu Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, "Wahai Rasulullah, berapa waktu sehari semalam perintah solat diwajibkan oleh Allah untuk umatmu?" Rasulullah menjawab, 50 waktu sehari semalam. "Wahai Rasulullah, menghadaplah, kembalilah kepada Allah, minta keringanan. Aku khawatir umatmu tidak akan sanggup mengerjakannya. Umatku telah membuktikannya." Kemudian Rasulullah naik kembali, menghadap kepada Allah ke Sidratul Muntaha, yaitu minta keringanan perintah solat ini, yaitu jadikan 10 waktu sehari semalam. Kembali lagi Rasulullah ke langit, berjumpa kembali kepada Nabi Musa. Nabi Musa bertanya dengan pertanyaan yang sama, "Berapa waktu sehari semalam, wahai Rasulullah, perintah solat ini yang harus dikerjakan?" Rasulullah menjawab, 10 waktu sehari semalam. Nabi Musa memberikan saran, "Wahai Rasulullah, menghadaplah kembali kepada Allah, minta keringanan." 2 kali Rasulullah menghadap kepada Allah. Ketiga kalinya Rasulullah malu menghadap Allah, maka perintah solat menjadi 5 waktu sehari semalam. Inilah yang harus kita laksanakan, karena solat itu adalah merupakan perintah wajib, harus kita laksanakan. Orang yang meninggalkan solat diancam akan dimasukkan ke dalam neraka Sakor,
Neraka Sakor adalah tempat orang yang meninggalkan solat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Masalakakum fis Sakor?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Dulu kami tidak termasuk orang yang melaksanakan solat. Jangan karena lalai kita bekerja, kewajiban solat kita abaikan. Ada dua solat yang sangat sulit bagi kaum-kaum munafik. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Laisa salatun asqala 'alal munafikin min salatil fajri wal isya." Ada dua waktu solat yang sangat berat bagi orang-orang munafik, yaitu solat subuh dan solat isya. Jangan kita termasuk ke dalam orang munafik sehingga kita berat enggan melaksanakan solat, yang mana solat subuh dan solat isya sangat besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maun, "Fawailul lil musallin." Celakalah orang yang solat, allazina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap solatnya.